Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Abdul Muiz. Kali ini saya akan membuat video yang terbaru tentang master rem belakang mobil Kijang. Ini sulit dibuka. Kita mau melihat brake rem atau brake master. Kita sediakan 2 buah baut 12. Ini kan ada lubangnya ini nih. Nah, kita masukkan sini, kita kunci. Ini untuk membuka tromol yang sulit dibuka. Ini ada lubang kunci 12. Sekarang kita coba membukanya. Ya. Kotor sekali. Nah, inilah yang harus kita perbaiki ya. Kita cuci terlebih dahulu, baru kita nanti buka master remnya ini. Jadi tanda-tanda dan ciri-ciri master rem rusak, nah di sini akan kelihatan. Pertama, waktu kita nginjak pedal rem, dia tidak pakem. Yang kedua, rem ini waktu nginjak rem depan pedalnya itu terasa ngembos. Artinya begitu dipijak tapi dia turun. Dulu dia turun, remnya pedalnya turun, tapi rem tidak makan atau tidak pakem. Nah, inilah yang harus kita lihat dan akan kita buka nantinya. Remnya rusak, master rem ini rusak, yang belakang ini. Kita akan kelabakan nanti waktu kita butuh rem. Nah, inilah video yang saya buatkan untuk kawan-kawan dan sahabat, apalagi yang pemula, karena ini merupakan pengalaman ya. Ini karena sudah lama tidak dibuka, dia karatan, jadi kita cuci dulu, kita bersihkan, baru nanti master rem yang belakang ini kita buka. Nah, kalau umpamanya rem macet atau rem tidak pakem, bisa jadi dari sealnya yang di dalam master ini sudah rusak atau tabung ini sudah karatan. Ya, jadi kalau tabung ini sudah karatan, secara otomatis sealnya ini tidak bergerak. Nah, inilah yang akan kita buka. Sekarang akan kita coba membersihkan terlebih dahulu ya. Setelah ini kita bersihkan, kita harus siapkan dulu amplas ya. Amplas ini nanti untuk membersihkan tabung sentral ini ya. Master rem ini nanti kita bersihkan, mungkin dia ada karatan di dalamnya. Nah, itu nanti kita amplas. Sekarang kita coba membuka. Ini kan tidak mau buka-buka deh nih, tidak mau lepas. Nah, ditarik juga dia tidak mau ya. Sekarang kita coba injak pedal remnya ya. Setelah kita injak pedal remnya nanti, baru kita lihat bagaimana dia keadaannya ya. Sekarang kita sudah lihat, kita menginjak pedalnya, lepas satu. Nah, inilah yang akan kita bersihkan. Nah, sealnya juga lepas. Kita mau lihat semuanya ya. Kesemuanya kita lihat. Ini nanti kita bersihkan, kita amplas.
Dan juga apanya ini juga kita amplas nanti. Kita bersihkan. Kalau kita belum mau mengganti. Kalau memang mau diganti ya nggak perlu diamplas. Ya, dan ternyata macet satu. Ya. Ini pistonnya ini macet satu buah. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Ya, ini karena kita mau memperbaiki, karena rem ini yang satu ini tidak pakem. Inilah yang harus kita buka. Ya. Dan ternyata dia sudah karatan semua. Nah, inilah yang nantinya harus kita bersihkan. Nah, juga seal ini kalau dia sudah macet kayak gini, seal inilah yang harus kita ganti. Ya. Kita bersihkan dulu ini semuanya. Baru kita amplas sarangnya ini. Kalau kita belum mau ganti ini, karena dia sini tadi sudah karatan semua, karena sudah lama tidak dibongkar, jadi kita rasakan di sininya. Kalau umpamanya dia masih bisa atau masih layak dipakai, kita pakai, nggak perlu diganti. Kita coba bersihkan saja dengan amplas. Nah, amplas ini juga menggunakannya harus hati-hati. Jadi tangan kita ini tidak perlu harus menekan sebelah. Biarkan amplas ini bekerja di dalamnya. Kita coba menggulungnya terlebih dahulu. Ya. Dibulatkan. Nah. Baru ini dimasukkan. Dimasukkan kalau kita sambil menggoyang, dia akan mekar sendiri. Nah, jadi antara amplas ini dia di dalam itu rata dia. Tidak makan sebelah dinding-dindingnya sarang ini. Atau tidak perlu tangan kita masukkan ke dalam ini sebelah-sebelah, jangan. Jadi cukup kita membulatkan amplasnya ini. Kita cukup mengamplasnya begini aja. Jadi nanti dia kemakannya dinding itu akan rata. Nah, cukup kita rasakan begini aja. Kalau sudah dia kerasa licin, tidak ada lagi karatan, ya sudah. Tapi kalau masih, nah, nanti kita ulangi. Jangan sini lagi yang dipakai, kita balik. Nah, amplas ini nomornya sekitar nomor 600. Kita masukkan lagi begini. Nah, ini ya pengalaman pribadi saya untuk mengolah master rem belakang. Nah, inilah cara saya untuk membersihkan karatan-karatan di dalam master rem ini. Nah, kita rasakan kalau sudah kerasa licin berarti sudah bersih. Karena ini tadi bukan karatan, sudah kotor. Sekarang ini harus kita bersihkan. Juga pakai amplas, ya. Juga demikian kalau ini. Nah,
Sekarang kita lihat silnya ini. Kalau silnya ini sudah begini, kan sudah ada goresnya ini. Nah, ini harus kita ganti. Ya. Sil ini harus kita ganti. Jadi dia tidak macet lagi nanti. Ini kan tadi kan macet itu, lengket dia, karena dia tidak bergerak. Karena silnya rusak, atau yang satu ini sudah keras, yang satu masih lunak, yang satu masih sudah keras. Nah, karet ini, sil ini kita ganti. Ya, kita ganti dengan yang baru. Sekarang akan kita coba untuk memasangnya. Nah, ini cara masangnya. Nanti jangan salah ya kawan-kawan dan sahabat. Ini memang kelihatannya sepele, tapi ini sangat penting. Nah, ya kan? Jadi kita cukup memasangnya begini. Kita pasang di sini dulu yang satu. Nanti kita masukkan pernya. Ya, baru kita pasang satu lagi yang baru juga. Nah, di sini dia tidak akan mau masuk sebelum nepelnya dibuka. Jadi nepelnya kita buka dulu. Ya, setelah ini kita ganti semua karet master rem ini tadi, ya, baru kita pasang ke sini. Sekarang ini sudah terpasang. Jadi manfaatnya dari master rem ini sangat besar. Jadi ciri-cirinya dia rusak. Yang pertama, waktu kita nginjak rem jauh ke bawah, tapi dia tidak pakem. Artinya rem diinjak ke bawah jauh, tapi dia tidak pakem. Yang kedua, dikatakan mobil rem ini ngembos. Kenapa dikatakan ngembos? Begitu dia ditekan, tidak balik ke atas pernya, maka pedal itu naik ke atas. Namun karena ini di dalam ini sudah macet, karetnya ini atau silnya ini sudah rusak, harus kita ganti. Jadi ciri-ciri mobil kita, ciri-cirinya kalau master remnya ini rusak, ya itu tadi, waktu kita nginjak rem tidak pakem. Kedua, terasa ngembos. Ketiga, kalau kita lihat nanti di master rem di atas ada kebocoran. Di sini tadi juga tidak ada kebocoran, namun dia sudah karatan di dalam, jadi dia tidak bergerak. Nah, karena daya tekanan atau tendangan dari minyak rem tadi, dia nggak ketendang, dia nggak mekar gitu. Nah, jadi dia nggak bergerak. Kalau dia bergerak, sudah pasti remnya menggigit. Nah, karena dia macet sudah karatan, dia tidak bergerak, jadi tidak mendorong remnya. Ya, jadi ini yang harus kita perhatikan. Sekarang karena ini sudah diganti, sudah diamplas tadi, sudah diganti, sudah diamplas. Sekarang kita coba masang
kampas rem kembali. Setelah ini kita pasang semua, baru kita mengisi minyak rem. Setelah kita mengisi minyak rem, kita buang anginnya. Ya, buang anginnya sama kayak biasa. Sendiri juga bisa, orang dua juga bisa. Diisi minyak rem duluan. Habis itu mobil di starter, dihidupkan. Baru kita buang anginnya. Buka nempel kunci 8. Ya, karena mobil kita ini, mobil saya ini mobil kijang. Ya, nanti kita tinggal nyetel remnya. Sekarang kita coba untuk memasang tromolnya. Ya. Setelah tromol ini bisa dipasang nanti, oke, baru kita membuang anginnya. Ya, setelah angin kita buang, tromol sudah dipasang, kita tinggal masang roda kembali. Ya, saya ingatkan kembali ataupun saya ulang karena pengalaman ini sangat penting tentang master rem belakang. Jadi ciri-ciri ataupun tanda-tandanya master rem rusak. Nah, yang pertama, rem waktu diinjak tidak makan, tidak pakem. Yang kedua, rem terasa ngobos. Ya. Yang ketiga, terdapat atau terlihat minyak rem bocor. Yang keempat, kita periksa sarang atau blok master remnya. Karena sudah dia karatan, kita harus bersihkan, amplas kembali, bersihkan dengan bagus. Seterusnya, barulah kita ngetes sealnya. Jikalau sealnya sudah keras, harus diganti. Jadi kalau umpamanya master rem rusak, jangan ditunggu-tunggu, langsung dieksekusi atau cepat diperbaiki. Karena rem ini adalah nyawa kita bagi kita seorang pembawa ataupun sedang nyetir mobil. Ya. Demikianlah tutorial ini saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan dan sahabat. Dan jangan lupa pula bagi kawan-kawan dan sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.